Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya, tetap sehat dan tetap semangat ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali secara daring dalam mata kuliah yang sama yaitu Web Programming Framework. Pada pertemuan ini merupakan pertemuan yang ketiga khusus untuk membahas framework Code Igniter. Seperti pertemuan sebelumnya, kemarin teman-teman sudah belajar apa itu kode igniter, kemudian kelebihan, kekurangan. Kenapa sih kok kita ketika coding web itu lebih bagus atau disarankan menggunakan framework? Sehingga teman-teman masih ingat karena ketika kita sudah menggunakan framework atau kerangka kerja, ini logika tiap programmer itu akan sama atau minimal ibaratnya kayak tukang batu. Semennya sudah disiapkan, batanya sudah disiapkan, dan semennya dan bata dan material itu sudah sesuai standar yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah rumah. Nah, pada pertemuan ini saya record langsung dengan tujuan teman-teman dapat mengulang video ini untuk mempraktekkan ketika teman-teman lupa atau istilahnya apa yang saya sampaikan ini mungkin ada teman-teman yang ketinggalan, ini bisa diulang atau bisa di style beberapa kali. Fokus pada pertemuan ini yaitu instalasi kode igniter. Oke teman-teman, ini sambil saya praktekkan, saya live juga. Semoga ini juga bisa membantu atau mempermudah teman-teman dalam menangkap materi yang saya sampaikan. Yang pertama kali ini saya close semua. Ini teman-teman harus menjalankan sum-nya dulu ya. Kita cari sum. Ini sum control panel. Apa coba fungsinya? Fungsinya adalah untuk web server. Di sini yang akan kita start apa? Ya, Apache, dan database-nya yang akan kita gunakan adalah MySQL. Oke, kita tunggu, ini udah berjalan. Berarti kalau berwarna hijau seperti ini, web server Apache-nya ini sudah berjalan di port 80 atau juga di port 443. Dan MySQL-nya ini berjalan di port 3306. Untuk memastikan ini berjalan atau tidak, teman-teman bisa mencoba buka Chrome. Kemudian kita ketik localhost. Oke, ini sudah berjalan. Jadi ketika ini sum for Windows-nya ini berjalan, berarti ini sudah berjalan. Selanjutnya, yang kita perlu lakukan adalah kita mulai mendownload atau menginstal kode igniter. Untuk instalasinya, kita langsung ambil dari web aslinya, codeigniter.com. Kemudian di sini kita klik tombol mana kira-kira? Tombol download. Oke. Ini bagi teman-teman yang sedang menggunakan laptop, ini juga bisa langsung sambil mempraktekkan. Untuk kode igniter pada pertemuan ketiga ini kita juga sama, kita masih menggunakan kode igniter versi yang ketiga. Alasannya apa? Alasannya karena versi ketiga ini lebih cenderung stabil dan sudah banyak istilahnya itu referensi dari internet. Jadi teman-teman kalau mau mencari untuk tahapan awal, ini saya mengarahkan supaya mencari yang tutorialnya itu lebih banyak. Kemudian juga source code-nya lebih banyak dan kita memahami dulu tentang konsep framework. Kalau yang terbaru memang ada CodeIgniter 4, ini yang kemarin kita bahas juga. Versinya selain itu juga ada Laravel dan lain sebagainya, berbagai macam framework. Cuma memang dikategorikan yang paling mudah itu CodeIgniter 3. Oke, kita download dulu, kita klik download di sini. Ini ukurannya kecil ya, cuma 2,6 dan dalam waktu sekitar
3 detik saja dengan jaringan yang saya gunakan. Kalau sudah, kita klik show in folder. Nah, kemudian ketika kita show in folder, ini muncul folder seperti ini. Kita lakukan apa ini biasanya? Klik kanan, pilih extract. Atau kebetulan saya pakai 7-zip, kita klik extract to BCIT code igniter ini ya. Kalau sudah dari ekstrak, kita lihat foldernya. Nah, struktur foldernya adalah seperti ini teman-teman. Ada application dan sistem user guide. Namun sebenarnya yang kita pakai ini ada hanya 3 ini saja. Ini ya. Yang cukup kita copy. Kemudian kita taruh di mana? Di htdocs. Nah, kalau kita menggunakan SAM, di foldernya SAM yang di C ya. C, kemudian kita klik htdocs. Kemudian kita bikin folder lagi di sini baru, misalkan kita kasih nama web framework. Oke. Kita masukkan folder web framework, kemudian kita klik kanan, kita paste. Ini sudah selesai ke paste. Untuk menjalankannya bagaimana? Kita coba langsung jalankan. Sama, karena ini berserver lokal. Localhost, kita ketik web framework. Oke. Ketika seperti ini, ada tulisan welcome to CodeIgniter. Ini berarti apa namanya? Instalasi CodeIgniter di server kita itu sudah berjalan. Nih. Gak ada kesulitan ya. Ini kuncinya hanya mengopi file hasil download tadi ke dalam folder htdoc yang kita beri nama web framework, yang kita copy cuma 1, 2, 3. Ini saja ya. Oke, selanjutnya kita harus buka menggunakan tag editor. Tag editor ada bermacam-macam. Kemarin yang kita bahas juga ada Notepad++, Sublime, VS Code. Ini untuk versi ini saya mencoba menggunakan Sublime. Karena kita akan menginstal beberapa plugin yang bermanfaat ketika kita melakukan coding menggunakan CodeIgniter. Ya, tampilannya awal seperti ini. Kemudian karena kita akan menggunakan apa namanya? Ini saya minimize atau saya bikin 2 layar. Ini supaya kelihatan teman-teman. Nah, seperti ini saya buat 2 layar. Nah, ini saya menggunakan preference dulu. Saya mau menginstal package control. Nah, package control ini fungsinya untuk apa? Fungsinya supaya kita bisa menginstal package. Nah, package ini kita akan menggunakan CodeIgniter snippet ini. Fungsinya ini ketika kita coding menggunakan CodeIgniter di Sublime ini akan dipermudah, ada fitur autocomplete atau kita nggak harus ngetik secara lengkap. Kita jalankan, klik di sini. Ini butuh waktu sekitar berapa detik nanti untuk kita tunggu untuk proses instalasinya ya. Ngehang. Kalau nggak berjalan kita ulangi lagi. Install package CodeIgniter. Oke, ini installing ya, installing CodeIgniter snippet sudah jadi. Kita install lagi juga, install CodeIgniter utilities. Oke, installing package CodeIgniter utilities selesai ya. Oke. Nah, kemudian yang kita perlu pakai, kita adalah buka folder dulu. Folder di mana? Folder di htdoc tadi. Sorry, saya pakai 2 layar, jadi kemungkinan ketika saya klik itu muncul ke layar sebelah. Jadi ini komputer saya ada 2 layar. Jadi saya tadi ngeret dari screen sebelah. Ini SAM htdoc, berarti folder apa tadi? Ya, web framework. Select folder. Oke. Ketika di select folder, ini kan kita ngelihat nih,
indeks PHP ini adalah yang dipanggil pertama kali. Nih. Yang dipanggil pertama kali untuk coding, ini index.php. Nah, kemudian di code igniter ini, sistem path-nya itu pada folder sistem. Ini kita nggak utak-atik karena ini adalah sistem bawaan dari code igniter. Bawaan dari code igniter ini kita nggak perlu ubah-ubah, ibaratnya ketika kita beli semen misalkan 3 roda, ya udah kita beli 1 sak, kita nggak tahu bikinnya mereka mau pakai apa, terserah. Yang penting kita tinggal menggunakan. Ini sudah disiapkan untuk sistemnya, untuk core-nya ini untuk seperti apa, database-nya, koneksinya seperti apa, driver-nya apa saja. Ini sudah disiapkan oleh kode igniter. Ini jadi nggak kita perlu helper dan lain sebagainya, nggak kita utak-atik. Yang kita utak-atik yaitu di application folder, di application. Nah, di application folder ini seperti yang kemarin kita pelajari itu ada istilah MVC. MVC yang M-nya itu artinya model, C-nya itu controller, dan V-nya itu view. Jadi yang kita otak-atik atau kita ubah-ubah adalah di 3 folder tadi ini. Namun, sebelum kita mulai coding ubah-ubah itu, kita harus tahu config-nya dulu. Kita harus atur config-nya dulu, di config di sini. Kita harus tahu base URL ini adalah alamat webnya kita ini. Nah, ini webnya kita ini di base URL-nya adalah localhost web framework. Kita set dulu di sini untuk awal. Kemudian sebenarnya web framework ini di mana? Ini kok tiba-tiba muncul ini tuh alurnya dari mana sih? Supaya kita tahu alurnya itu di sini ada menu namanya routes. Ini routes ini fungsinya ini untuk routing atau jalannya program. Nah, di routes ini ternyata ada yang kayak gini nggak dipakai ya, yang warna putih-putih ini nggak dipakai. Yang rootnya ini yang dipakai default controller adalah controller welcome. Controller welcome kita lihat di sini controller welcome. Nah, controller welcome ini ternyata dia itu memanggil namanya ini function index. Ini nggak dipakai, ini juga nggak. Yang dipanggil cuma ini. Ya. Dia memanggil welcome message di bagian apa ini? View. Nah, coba kita lihat view. Welcome message. Nah, ini. Oh, welcome to code igniter. Ini ketika kita coba ubah ya. Selamat datang di web framework. Kemudian kita ubah juga tulisan ini juga sama, kita ubah. Selamat datang di web framework. Ini support by sistem video utama. Oke, kita save. Ini saya save ya. Ctrl S tadi saya pakainya. Kemudian kita reload di sini, klik. Nah, dia sudah berubah ini. Jadi seperti yang kemarin kita pelajari, ada istilah MVC. Nah, kita lihat di gambar. Nah, MVC ini utamanya adalah controller, dia bisa manggil model, bisa manggil view. Jadi pusat kendalinya itu di controller, semuanya itu di controller ini. Makanya controller bisa manggil view, controller bisa manggil model, model bisa manggil view, view bisa manggil model, tetapi dua ini yang dikendalikan oleh si controller. Intinya bisa muncul di sini ketika ada controller di sini. Oke, kita coba ubah lagi aja biar lebih ada gambaran. Saya membuat view lagi. Ini kan view-nya cuma satu ya, welcome message. Kita buat view, klik kanan di sini, new file. Saya save dulu. Web
framework 1.php, ekstensi wajib PHP ya. Kemudian saya ketik HTML5, saya tab. Oh ya, ini tadi sebelumnya sudah saya install package namanya HTML5 di sini. Install package di sini, saya ketik HTML5. Nah, HTML ini. Cuma ini sudah nggak muncul karena sudah saya install. Kalau belum diinstal, kita install kayak gini. Ini supaya ketika kita ngetik ini nggak perlu kita ngetik macam-macam, sudah muncul seperti ini. Nah ini, jadi tinggal ngisi, kita hapus ya, tinggal ketik HTML5 tab. Oke, title kita isi latihan web framework. Nah, ini halaman view saya yang pertama. Saya save. Kemudian supaya controllernya bisa manggil ini, di slot view-nya ini kita ubah. Kita ubah panggil web framework 1 tanpa ada embel-embel PHP. Karena kita cuma memanggil. Kita refresh. Nah, ini halaman view saya yang pertama. Berarti kuncinya cuma ada di sini. Sampai sini ya. Kemudian sekarang kita coba lagi, sekarang membuat controller. Klik kanan, new file. Tadinya control welcome, saya membuat controller namanya controller control apa ya kira-kira teman-teman? Controller halaman gitu ya, atau istilahnya controller latihan gitu aja lah ya. Saya save dulu. Untuk controller ini wajib huruf pertama adalah huruf besar. Oke. Kemudian kita pencet ini, lah dia akan otomatis dia rubah menjadi seperti ini. Ini tak ulang ya. Kenapa kita pakai tadi snippet? Itu supaya ini kita nggak usah membuat macam-macam. Ini bisa otomatis muncul tulisan kayak gini. Ini nggak mau. Nah, ini controller juga sama ini controller. Ini kan bisa ketik CI controller atau langsung controller tab. Nah, pakai tombol tab. Ini otomatis kita langsung muncul latihan, kontrol latihan. Nah, tinggal di sini kita tinggal load aja, ketik load view, udah muncul kan itu, enak banget. Load view, nama view-nya adalah web framework 1. Kita belum ada data, jadi kita hapus di sini. Oke. Kemudian ini kalau dijalankan pertama kan munculnya ini controller ini. Atau kita kembalikan dulu ya, kembalikan ke controller sebelumnya itu welcome message. Oke. Kita jalankan. Nah, ini kan. Nah, terus supaya ini dijalankan pertama kali, kita ubah di routes. Ini kita coba ubah-ubah di routes. Ini kita ubah kontrolernya menjadi controller latihan. Oke, save. Oke. Nah, di sini kita sudah punya controller latihan. Bisa nggak sih kita manggil control welcome? Bisa. Tapi karena ini kita belum setting semuanya, kita masih pakai index.php welcome. Oke, ini. Kenapa kok muncul index.php? Ini karena di setting config-nya ini kita masih menggunakan mana tadi ya? Config di base URL, terus lah config index page-nya ini kita masih menggunakan index PHP. Bisa nggak sih ini kita hilangkan? Kita hilangkan bisa, kita hapus dulu. Nah, ini. Tetapi ketika kita hapus di sini, kita harus menambah satu file di sini. Namanya kita simpan .htaccess. Ya. Ini nanti video ini bisa diulang-ulang teman-teman supaya lebih paham. Ataupun kalau misalkan mau browsing ya tinggal menghapus index.php kode igniter. Di bagian atas sendiri pasti ada ini macam-macam. Terserah. Jadi ini tutorialnya sudah sangat banyak sekali. Ini kan ini dihapus. Kemudian kita membuat htaccess.
Ini kita copy ini, kita paste di sini, save, hapus, rapi ini. Jadi tutorialnya di internet sudah sangat jutaan atau mungkin sudah lebih lah banyak. Ini sekarang kita panggil bisa lewat welcome. Oke, udah bisa. Kita panggil juga lewat yang lain tadi, controller namanya latihan. Oke. Ini seperti ini ya. Latihan pun ini juga bisa kita tambahkan sub-sub dan lain sebagainya. Latihan. Oke, kita bikin juga di sini ada function namanya. Kita bikin function lagi juga bisa kok ini. Function namanya nama saya misalkan. Kita ketik di sini nama saya itu Eco. Nama saya Aryo. Ini. Jadi controller ini pun juga bisa memanggil nama saya. Nah, ini bisa seperti ini. Tidak harus manggil view atau bisa manggil view. Ini juga bisa memanggil model. Jadi ini kalau kita di web atau nama atau misalkan saya ini juga bisa terserah saya. Jadi lebih cantik. Jadi URL-nya itu benar-benar kelihatan cantik. Cantiknya itu rapi gitu loh. Nah, ini rapi. Terus juga misalkan tadi ada control welcome. Oke. Instalasi sampai sini sudah berhasil dan ini sudah bisa rapi dan sudah bisa dijalankan. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung japri atau bisa tulis juga di komentar di link video ini. Terima kasih sudah menyimak dan mengikuti. Mudah-mudahan lancar semuanya, sukses untuk kalian semua dan sukses untuk kita semua. Amin. Saya akhiri, terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, dan tetap semangat. Yes.